Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali berjumpa dalam majelis ilmu. Sesuatu yang telah dikehendaki Allah maka pasti terjadi. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikehendaki untuk bisa bersama dalam majelis ketaatan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab nawaqidil wudu, bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu sampai pada hadis yang ke-64. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qabbala ngambung sapa Kanjeng Nabi, mencium, ngambung mencium ba'dha nisaihi ing sebagian pira-pira garwane Kanjeng Nabi, istrinya Nabi. Tsumma kharaja nuli metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat walam yatawaddo lan ora salat ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan
dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencium sebagian istrinya. Setelah menciumnya kemudian langsung pergi ke masjid untuk sholat dan tidak berwudu. Berdasarkan hadis ini maka para ulama berbeda pendapat tentang menyentuh kulit perempuan atau menyentuh kulit istri. Dalam hal ini adalah mencium istri tanpa penghalang. Apakah dia membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari itu membatalkan wudhu. Karena seorang istri itu bukan perempuan ajnabi, bukan mahram. Istri itu kan asalnya ajnabiyah, kemudian dinikahi maka menjadi zaujah. Jadi perempuan itu ada 3. Ada perempuan mahramiyah seperti ibu kita, nenek kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, saudara perempuan kita. Nah, itu namanya apa? Perempuan mahramiyah atau anak perempuan kita itu perempuan mahramiyah. Kemudian ada perempuan ajnabiyah, yaitu perempuan yang bukan mahram bagi kita. Seperti tetangga perempuan kita dan sebagainya. Seperti teman sekelas kalian ini namanya perempuan mahramiyah yang bukan mahram maksudnya. Yang bukan mahram maka dia ajnabiyah. Kemudian ada zaujah. Zaujah itu yang asalnya ajnabiyah kemudian kita nikahi dengan akad pernikahan maka dia menjadi zaujah. Yang memiliki hukum-hukum masing-masing ini ada konsekuensi hukum yang khusus pada mereka. Nah, sekarang berbicara tentang menyentuh kulit perempuan yang dia zaujah, istri kita. Apakah dia membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudhu karena dia adalah zaujah, itu adalah perempuan ajnabiyah yang apabila disentuh maka membatalkan wudhu tanpa hail. Jika menyentuhnya dengan hail maka tidak membatalkan wudhu. Bersentuhan kulit dengan perempuan ajnabiyah itu membatalkan wudhu. Kalau yang disentuh itu bukan kulit maka tidak membatalkan wudhu. Misalnya yang disentuh itu pakaiannya jelas, atau yang disentuh rambutnya, atau yang disentuh kukunya, atau yang disentuh giginya misalnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi ya haram. Nah, bukan berarti nggak membatalkan wudhu kemudian boleh menyentuh rambut perempuan ajnabiyah, tetap haram. Kalau itu perempuan ajnabiyah, kalau istrinya enggak, haram. Tetapi yang membatalkan adalah bersentuhan kulit. Laki-laki dengan perempuan ajnabiyah termasuk bersentuhan kulit dengan istri dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dan itu haram apabila kepada ajnabiyah, tidak haram apabila kepada istri. Mencium istri boleh, bersalaman dengan istri boleh, tetapi membatalkan wudhu. Kalau menyentuh perempuan ajnabiyah haram dan membatalkan wudhu. Bersalaman dengan perempuan ajnabiyah haram dan membatalkan wudhu tanpa hail. Kalau ada seseorang bersalaman dengan perempuan ajnabiyah maka dia berdosa dan wudhunya juga batal. Dalilnya sangat banyak yang menjelaskan tentang haramnya seorang laki-laki menyalami perempuan ajnabiyah tanpa hail. Di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan.
karena menyalami kaum perempuan ajnabiyah itu hukumnya adalah haram. Dalam hadis yang lain juga disebutkan banyak sekali, la ayyuta'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi, ada beberapa riwayat, khairun lahu min ayyamus samra'atan la tahillu lahu. Apabila seseorang itu dilukai kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi, maka itu masih lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ini juga hadis yang menunjukkan tentang haramnya seorang laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah. Meskipun ini banyak dilanggar, maksudnya banyak orang umat Islam yang bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Bahkan juga ada sebagian yang sudah dipanggil ustadz ataupun dipanggil kiai, itu juga bersalaman dengan santri-santrinya yang putri tanpa hail. Banyak dilakukan. Di sebagian pondok bahkan ada yang melakukan yang seperti itu. Kita tidak perlu kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan yang mengatakan bahwa itu tidak haram. Siapapun yang melakukannya, maka itu hukumnya haram. Karena yang menjadi dalil itu bukan seseorang, tetapi dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Ketika sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya, dan juga para ulama fikih dalam semua mazhab mengatakan haram, ya sudah itu haram, jangan kita untuk melakukannya. Dan jika seseorang melakukannya, maka dia harus tetap meyakini bahwa itu hukumnya haram, jangan sampai merubah hukumnya kemudian menghalalkan sesuatu yang haram. Karena terkadang kita melakukan sesuatu yang haram. Bukan terkadang, setiap hari kita melakukan sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang haram ketika kita melakukannya, kita harus tetap meyakini bahwa yang haram adalah haram. Jangan sampai kemudian merubah hukum dari haram menjadi halal. Karena itu nanti bisa mengarah kepada takdzib, yaitu mendustakan Al-Quran atau mendustakan hadis. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada persoalan yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu tentang mencium istri tanpa hail. Kalau dengan hail sudah jelas itu boleh dan tidak membatalkan wudhu. Nah, ini menciumnya tanpa hail. Dalam mazhab Syafi'i batal wudhunya. Berarti tidak. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hadis ini Rasulullah menciumnya itu pakai hail. Ada sebagian mengatakan sebagaimana disebutkan di sini wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Bukhari juga oleh ulama yang lainnya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah hukum. Sehingga enggak dipakai untuk mengatakan bahwa mencium istri itu tidak batal, tidak dipakai. Tapi ada sebagian ulama yang menggunakannya seperti dalam mazhab Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi. Seorang suami mencium istrinya baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki itu ditafsil, hukumnya dirinci. Apabila dia menciumnya dengan syahwat, maka batal wudhunya. Tetapi apabila dia mencium istri itu tidak dengan syahwat, maka tidak batal wudhunya. Jadi ada khilaf, perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, tergantung dalam memahami hadis itu. Kalau makna zahir hadis itu kan secara mutlak. Nabi mencium istrinya, kemudian keluar
sholat tidak wudhu, nah, berarti nggak batal, wudhunya nggak batal. Zahir hadis itu. Tapi masalahnya kedudukan hadis itu sahih atau dhaif, yang kemudian menjadi berbeda dan cara memahaminya. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, tidak diamalkan. Ada yang mentakwilkan hadis ini bahwa ketika Nabi mencium istrinya itu dengan hail, sehingga tidak batal wudhunya, Nabi langsung sholat. Tapi mazhab Hanafi mengatakan berdasarkan hadis ini, maka seorang suami mencium istrinya itu tidak batal, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kalau Maliki itu dirinci, kalau dengan syahwat batal, kalau tanpa syahwat tidak batal. Ini pendapat-pendapat yang beredar di kalangan para ulama mazhab 4 tentang hukum menyentuh dan mencium istri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-65. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Idza wajada tatkalane nemokaken sapa ahadukum salah siji sira kabeh fi batnihi ing dalem wetenge ahadukum syai'an ing suwiji-wiji. Fa askala mongko muskil sapa ahadukum alaihi ing atase syai'. Muskil itu mempermasalahkan minhu sangking akharaja, mempermasalahkan akharaja ana ta wis metu minhu sangking batnihi apa syai'un suwiji-wiji amla utawa ora fala yakhrujanna mongko temen aja metu sapa ahadukum minal masjidi sangking masjid hatta yasma'a sehingga krungu sapa wong ahadukum sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa wong rihan ing ambune. Akhrajahu Muslim. Ada seseorang di dalam masjid. Hadis ini menceritakan itu. Kemudian dia mendapati masalah di perutnya. Ada kayak sesuatu gitu di dalam perutnya. Kemudian dia ashkala alaihi. Dia jadi menjadi mempermasalahkan ini ada sesuatu yang keluar apa enggak sih? Maksudnya dia ada sesuatu yang keluar dari duburnya apa enggak? Karena kaitannya dengan perutnya kayak gimana gitu, kayak mau mengeluarkan sesuatu, tetapi dia belum yakin ini keluar apa enggak, masih ragu-ragu, ragu-ragu, ada sesuatu yang keluar apa enggak? Akhraja minhu syai'un amla. Maka janganlah dia keluar dari masjid untuk wudhu maksudnya sampai dia mendengar suara atau menemukan baunya. Wah, kok bau kentut misalnya. Berarti yang sudah keluar. Berarti apa? Berarti sudah keluar sesuatu darinya. Wong ada baunya. Atau dengar suara. Nah, suara kentut misalnya. Ya, nggak perlu dicontohkan suaranya. Ada suaranya. Kalau ada suaranya ya jelas sudah keluar. Nah, kalau ada suara, dia mendengar ada suara kentut, atau dia menemukan nggak ada suaranya tapi baunya ada, nah berarti sudah keluar sesuatu dari perutnya, dia batal wudhunya. Nah, karena ini adalah dalil bahwa ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur, itu membatalkan wudhu. Apakah itu berupa
berupa benda atau berupa angin yang keluar, maka itu membatalkan wudhu. Termasuk apabila seorang perempuan itu mengeluarkan angin dari kubulnya, karena ada seorang perempuan yang mengeluarkan angin kentutnya dari kubul, tidak dari dubur, maka itu juga dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Tetapi apabila seseorang yakin kalau memang sudah keluar, kalau seseorang itu ragu apakah dia sudah kentut atau belum, atau tidak, sudah keluar sesuatu atau tidak, maka dia di sini mengikuti yang asal. Kalau seseorang sudah duduk di dalam masjid, asalnya itu apa? Dia telah berwudu, ya kan? Dia sudah berwudu. Kemudian setelah itu ragu apakah batal wudunya atau tidak, maka dia berarti hukumnya apa? Hukumnya dia suci, tidak batal wudunya. Paham? Nah, karena al-aslu itu adalah suci. Al-aslu dalam masalah ini adalah suci. Karena sehingga ketika dia ragu apakah sudah batal atau tidak, maka dia mengikuti yang al-asl, yaitu suci. Tidak perlu kemudian bimbang, was-was dan sebagainya. Nah, dilihat tadi yang dia yakin itu apa? Yang dia yakin atau yang kita yakin kita ini sudah wudhu. Yang kita ragu apa? Apa sudah batal atau tidak? Maka berarti kita ngikuti yang yakin, yaitu kita alal wudhu. Berarti kita mutawaddi, kita suci, tidak berhadas kecil. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau seseorang sebaliknya, yang yakin itu belum wudhu, yang yakin tadi sudah kentut, atau dia sudah berak, sudah kencing misalnya, yang jelas yang yakin itu sudah dia ala ghairil wudhu, tidak dalam keadaan wudhu. Kemudian dia ragu, tadi saya sudah wudhu atau belum ya? Kayak sudah, kayak belum, kayak sudah, kayak belum. Ragu apakah sudah wudhu atau belum. Maka di sini dia wudhu atau tidak wudhu. Dia harus wudhu. Karena yang al-asl itu dia dalam keadaan berhadas kecil. Karena yang yakin dia itu tadi sudah berhadas. Yang diragukan dia sudah wudhu atau belum. Beda dengan yang ini, yang dalam kasus ini, yang yakin dia sudah wudhu, wong dia berada di dalam masjid. Yang yakin dia sudah berwudu, kemudian dia ragu karena ada masalah dengan perutnya, dia ragu-ragu apakah ada sesuatu yang keluar apa enggak. Karena jika ada sesuatu yang keluar, artinya dia batal wudunya. Nah, maka Nabi mengatakan kalau memang enggak ada bukti, bukti nyata itu berupa apa? Suara yang keluar yang terdengar, tut misalnya terdengar, atau ada bukti bau yang tercium, maka berarti tetap dalam kondisi suci. Tapi jika sudah ada bukti bahwa dia memang sudah keluar sesuatu darinya, maka berarti dia sudah berhadas. Nah, seperti itu dalam masalah hukum, seperti yang kemarin telah kita jelaskan. Ini dalam rangka untuk menghilangkan was-was dari kita. Kalau zahirnya terlihat suci, ya suci, sampai terbukti bahwa di situ ada najis. Nah, jangan kemudian seseorang itu mengandai-andaikan atau seseorang itu membuat ihtimal. Nah, kalau dibuat ihtimal ya semua hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi kita dalam masalah ini kita harus mengikuti yang yakin, yang asal. Nah, yang asal itu apa? Nah, jangan yang asal itu misalnya dia berhadas kemudian dia saya buat suci, nggak bisa. Itu sudah kita tahu sendiri mana yang asal di kita itu, apakah suci ataupun berhadas. Ini juga sekaligus menjadi dalil, tadi sudah kita nyatakan bahwa jika seseorang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, kubul maupun dubur, maka ini membatalkan wudhu. Bahkan ini sangat terang menjelaskan bahwa kentut mengeluarkan angin itu adalah membatalkan wudhu langsung, karena
lafadz hadisnya itu berbicara tentang hatta yasma'a sautan atau apa namanya au yajida rihan. Berarti berbicara secara khusus tentang kentut, dan secara umum adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis 66. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun. Qala us ngucap sapa rajulun wong lanang. Masastu demek sapa ingsun zakari ing zakar ingsun. Au qala utawa ngucap sapa rajulu wong lanang, au qala utawa ngusap sapa rajul ar-rajulu utawi wong lanang iku yamassu demek sapa rajul zakarahu ing zakare rajul fi sholati ing dalam salat. Alaihi ana ta iku ing atase rajul alwudu utawi wudu. Faqala nabiyyu mangka dawuh sapa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ora. Innama huwa angin pestine utawi masu zakar angin pestine utawi zakar iku bat'atun bagian mingka saking sira. Akhrajahul khamsatu wa sahhaha Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madani wa huwa ahsanu min hadithi Busrah. Ini kita baca hadis berikutnya karena ini terkait. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah man utawi sapane wong iku massa gepok sapa man demek utawa gepok sapa man zakarahu ing zakare man faliyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Akhrajahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa as-sahhu syai'an fi hadzal bab. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia berwudu. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada dua hadis yang secara zahir itu kontradiksi. Tapi hadis Nabi tidak kontradiksi. Seperti bertentangan ya. Makna zahirnya itu seperti bertentangan. Pada hadis yang ke-66 itu disebutkan ada seorang laki-laki berkata, "Aku menyentuh zakarku." Atau dia mengatakan seorang laki-laki menyentuh zakarnya di dalam sholat. Apakah dia wajib untuk berwudu? Artinya sudah batal wudunya sehingga dia harus berwudu. Faqala nabiyyu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La." Enggak perlu wudu meskipun dia menyentuh zakarnya. Innama huwa bad'atu minka, karena sesungguhnya zakar itu adalah bagian dari kamu. Sehingga kalau disentuh tidak batal. Seperti kamu nyentuh hidung, kamu nyentuh kaki, kamu nyentuh tangan, nggak batal. Zakar itu adalah bagian dari kamu kayak hidung, kayak mata, kayak telinga. Ya nyentuhnya nggak apa-apa, nggak membatalkan wudhu. Ini hadis yang pertama, hadis 66. Hadis yang ke-67 itu sebaliknya mengatakan, Nabi bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu. Berarti batal wudunya. Berbeda. Bagaimana cara memahaminya? Dalam masalah ini pasti ada khilaf di antara para ulama. Kalau memang dasarnya itu sudah seperti ini, biasanya ada khilaf, dan memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Hanafi mengambil makna zahir dari hadis yang ke-66 ini, sehingga mereka mengatakan itu tidak batal. Menyentuh kemaluan itu tidak batal dalam mazhab Hanafi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan sebagian besar para ulama itu mengatakan
batal ya, dalam mazhab Ahmad, Malik, Syafi'i itu batal dengan ketentuan. Nah, seperti yang diterangkan oleh para ulama fikih. Ketika seseorang menyentuh zakarnya dengan telapak tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam tanpa menggunakan penutup, itu yang membatalkan wudhu. Tapi kalau seseorang menyentuh kemaluannya itu dengan bagian belakang dari telapak tangannya, atau menyentuhnya misalnya dengan kakinya misalnya, atau menyentuhnya dengan sikutnya misalnya, maka itu tidak batal. Yang membatalkan apabila dia menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam tanpa hail. Apabila ada hail, misalnya ada sarungnya, kemudian dia menyentuhnya, maka itu tidak batal. Yang batal adalah menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, untuk mengetahui batas telapak tangan bagian dalam, para ulama menjelaskan apabila kita satukan dua telapak tangan kita ini dengan sedikit ditekan dan direnggangkan, jari-jarinya direnggangkan, maka bagian yang terlihat itu adalah telapak tangan bagian luar. Bagian telapak tangan yang tidak terlihat itu adalah telapak tangan bagian dalam. Sedangkan jempol ini kan terlihat, tetapi ini disamakan dengan yang lain. Nah, ini termasuk bagian sini adalah telapak tangan bagian dalam. Sela-sela jari dalam mazhab Syafi'i itu adalah telapak tangan bagian luar. Nah, telapak tangan bagian luar. Yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan, menyentuh zakar, misalnya laki-laki dengan telapak tangan bagian dalam. Apabila dia menyentuhnya dengan bagian luar, maka tidak batal. Kalau ada seseorang misalnya menyentuh kemaluannya begini, maka tidak batal, karena dia menyentuhnya dengan bagian luar dari telapak tangan. Tapi kalau dia menyentuhnya begini, dia kencing dengan begini menyentuhnya, maka batal, bukan karena menyentuhnya tetapi kencingnya yang batal. Karena ada orang membuat pertanyaan, kalau ada orang kencing kemudian dia menyentuh kemaluannya begini, batal apa enggak? Menyentuhnya enggak batal, tapi kencingnya yang batal. Nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki maka bagian batangnya itu yang apabila disentuh itu membatalkan wudhu. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan dengan tanpa hail. Dalam mazhab Hanafi tidak, karena ada hadis yang mengatakan bahwa itu seperti anggota badan yang lainnya. Dikatakan bahwa Sayyidina Ali atau sebagian sahabat itu pernah mengatakan zakari ka'anfi, zakarku itu seperti hidungku. Artinya dia adalah bat'atun minal badan, dia adalah juz atau bagian dari badan yang kedudukannya sama dengan hidung, atau yang lainnya disentuh ya nggak masalah, tidak membatalkan wudhu. Nah. Sebagian mengatakan bahwa hadis yang ke-66 tadi itu adalah mansuh dengan hadis yang kedua. Jadi mansuh, hukumnya sudah dihapus dengan hadis yang kedua yang man massa dzakarahu falyatawaddo. Karena dalam hukum Islam itu ada an-nasikh wal mansuh. Pada awalnya nggak batal, tetapi kemudian itu dihapus hukum itu, kemudian menjadi batal seseorang yang menyentuh kemaluannya. Atau sebagian memahaminya bahwa yang di atas itu adalah dengan hail, menyentuhnya dengan hail. Hadis yang di atas itu dengan hail, karena apa? Menyentuhnya pas sholat, ya kan?
Ar-rajulu yamusu dzakarahu fi shalah. Waktu sholat dia menyentuh kemaluannya. Maka dipahami oleh sebagian ulama itu menyentuhnya dengan hail, ada penutup, bukan langsung disentuh dengan tangan. Itu menurut sebagian dipahami kayak begitu. Sehingga tetap jumhur mazhab yang tiga, yaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali, itu menyatakan batal menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam tanpa hail, itu membatalkan wudu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, atau sebelumnya dikatakan Shahahahu Tirmidzi untuk hadis yang 67, wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini. Artinya karena itulah maka banyak yang dari tiga mazhab itu yang menggunakan hadis ini untuk menyatakan bahwa membatalkan wudu, menyentuh kemaluan. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Kala dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapane wong iku asabahu ngenani ing man apa qai'un muntahan, ru'afun utawa mimisan, au qalasun utawa semacam muntah juga, nanti kita jelaskan, au madhyun utawa madhi, falyan sharif maka becik bubar sapa wong, falyatawadda nuli becik wudu sapa wong, tsummal yabni nuli becik bangun sapa wong ala salatihi ing atase salate wong, wa huwa fi dzalika halih utawi wong iku fi dzalika la yatakallamu ora ngomong sapa wong. Hadirin rahimakumullah, dikatakan di sini barang siapa yang terkena qai atau ru'af atau qalas atau mazi, falyansharif falyatawadda. Sebelum kita bahas makna hadisnya, terlebih dahulu dari sisi makna. Di sini ada ru'af. Qai itu biasanya diartikan muntahan. Atau ru'af, ru'af itu adalah darah yang keluar dari hidung, darah yang keluar dari hidung. Sedangkan qalas dengan fathahnya lam, qalasun atau qalsun, itu adalah makanan atau minuman yang keluar dari perut ke mulut. Baik itu dia kemudian dia memuntahkannya, membuangnya, atau dia kemudian menelannya kembali ke perutnya. Meskipun di sini hukumnya menelan kembali, muntahan itu hukumnya haram. Jadi ini semacam hampir sama ya antara qai dan qalas. Artinya kalau kita terjemahkan biasanya dengan makna muntahan. Muntahan itu sesuatu ada makanan, minuman yang keluar dari dalam perut. Ketika seseorang pusing, sakit, atau seseorang misalnya berada di kendaraan, kemudian dia muntah. Itu hukumnya najis pertama. Hukumnya najis. Apakah dia membatalkan wudhu? Apakah itu membatalkan wudhu? Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Muntahan apabila memenuhi mulut, maka itu membatalkan wudhu. Artinya dia
mengeluarkan muntahan itu memenuhi mulutnya, maka itu membatalkan wudhu. Apabila sedikit yang dikeluarkan muntahnya itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ini kita tidak bicara masalah puasa ya, kita bicara masalah wudhu dan sholat. Nah, itu tentang masalah qai. Jika qai'nya itu ini menurut siapa? Menurut Imam Abu Hanifah, memenuhi mulut maka batal. Jika qai'nya itu sedikit maka itu tidak batal. Tentang masalah mimisan, darah yang keluar dari hidung, maka itu jika mengalir itu membatalkan wudhu. Jika tidak mengalir maka tidak membatalkan wudhu. Mimisan. Karena kalau darah itu keluar dari manfaat dari anggota badan yang terbuka, itu membatalkan wudhu. Keluar misalnya darah keluar dari hidung, keluar dari telinga, keluar dari mulut, maka itu membatalkan wudhu. Beda dengan darah luka, darah yang keluar dari luka seseorang itu sedikit ataupun banyak itu tidak membatalkan sholat. Membatalkan sholat ya yang dimaksud tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Tetapi dalam mazhab yang lain itu berbeda tentang permasalahan ini. Yaitu dia membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Jadi membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Kalau seseorang misalnya di tengah sholat dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, muntahan, atau dia mimisan di hidungnya, maka batal sholatnya, tetapi wudhunya tidak batal. Dia setelah dibersihkan kemudian dia bisa mengulang sholatnya lagi tanpa harus berwudhu terlebih dahulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu, wudhunya nggak batal tapi sholatnya yang batal. Artinya setelah dibersihkan dari mulutnya atau dari hidungnya, kemudian dia bisa langsung menjalankan sholat tanpa harus berwudhu terlebih dahulu. Nah, ini dipahami dari hadis ini yang mengatakan dalam hadis ini disebutkan falyatawadda tsumma liyabni. Ini kalau yang diikuti oleh Hanafi, Imam Abu Hanifah, berarti batal wudhunya, dia berwudhu kemudian sholat berdasarkan itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia boleh langsung mengulang sholatnya tanpa berwudhu, kecuali apabila yang keluar itu madhi. Kalau yang keluar madhi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka seseorang batal wudhunya. Yang keluar madhi maka batal wudhunya, dia harus berwudhu. Kalau yang keluar itu adalah muntahan atau yang keluar itu adalah darah mimisan dari hidung, itu tidak membatalkan wudhu tetapi membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudhu dengan rincian. Kalau dalam mazhab Hanafi, jika qai itu memenuhi mulut maka batal, jika kurang sedikit tidak memenuhi mulut tidak batal. Mimisan jika sampai mengalir maka membatalkan wudhu, jika enggak mengalir maka tidak membatalkan wudhu. Itu rincian dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Sehingga dia tidak perlu untuk mengulang wudhunya ketika terjadi hal yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Demikian ngaji kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.